Sekarang gue mau ceritain kejadian yang dialamin sama orang pas banget malam takbiran Bihnat. Hmm. Cerita ini dialamin sama Dede namanya. Jadi kebetulan Dede ini tinggal di salah satu daerah di Jawa Barat. Nah si Dede ini ngakuin kalau selama ini, apalagi waktu pas momen-momen dia SMA, dia tuh lagi bandel-bandelnya parah Bihnat. Banyak banget kayak momen-momen pas puasa atau Ramadan, itu tuh dia sering bohong ke orang tuanya. Bilang puasa padahal ngerokok di warung, izin sholat raweh padahal nongkrong sama teman-temannya sampai sahur, gitu aja terus. Ya. Nah Dede ini sering banget lah nih balik menuju subuh karena dia rutin ikut sama teman-temannya buat semacam keliling gitu, buat bangunin orang sahur gitu. Biasa kan anak-anak muda kayak gitu kan. Nah si Dede ini ikut-ikutan tuh sama teman-temannya. Walaupun dia ngebangunin orang sahur, Dede mah tapi nggak ikut puasa, tetap aja gitu bolong. Si Dede yang pada dasarnya dalam tanda kutip sompral gitu ya, atau ngomong ngasal, dia tuh ngomong kalau dia tuh nggak takut sama setan. Orang hampir setiap ada temen yang cerita setan tuh pasti bercandaan gitu Bihnat, kayak ditantang-tantangin gitu. Apalagi pas udah bulan puasa, dikurung lah setan. Dede makin bacot tuh, makin berani gitu ngomong tentang hantu-hantuan kayak gitu. Sampai suatu hari, ingat banget tuh si Dede hari itu diumumin di TV-TV kalau besok bakal lebaran. Hilalnya udah kelihatan. Kegiatan pada umumnya kayak daerah-daerah gitu, takbiran keliling segala macam ada dong. Nah Dede ikutan nih. Dede sama teman-teman tongkrongannya pada jalan tuh keliling desa, kayak bawa kentongan, bawa bass, drum buat takbiran segala macam. Beberapa ada juga yang bawa semacam petasan buat dinyalain sepanjang jalan. Bahkan yang lebih anehnya lagi, ada beberapa teman-teman Dede yang iseng pura-pura jadi pocong ala-ala gitu Bihnat. Kayak nggak nyeremin, jadinya kayak model pocong-pocongan lucu gitu sebenarnya. Nah katanya sih buat nyambut setan-setan yang bentar lagi dilepas kurungnya. Karena kan pas sudah bulan puasa beres kan, katanya setannya dibuka kan. Nah dibikin tuh kayak gitu tuh pocong-pocongan. Udah tuh mereka jalan pelan-pelan sampai akhirnya ngelewatin salah satu pemakaman warga. Nah pemakamannya ini sebenarnya nggak gitu gede, tapi makamnya emang banyak banget di sana, soalnya terpusat buat beberapa RW gitu. Ingat kan tadi gue bilang si Dede sama temennya kan sompral banget ya Bihnat. Kayak waktu pas lagi ngelewatin makam, bukan ada respect tapi malah bercanda. Bilang kayak gini nih si Dede sama teman-temannya. Kayak kasihan ya udah meninggal, udah nggak bisa salam-salaman, padahal bisa dapat THR sebenarnya gitu. Pokoknya ceng-cengan gitu lah. Dan yang lebih sompral lagi, mereka ngide buat semacam ngeprank orang-orang yang di desa itu. Kan ada teman-temannya beberapa pakai cosplay pocong gitu kan. Nah Dede dan teman-temannya kepikiran buat ngagetin orang-orang desa pakai si pocong itu gitu. Nah Dede sama teman-temannya tuh yang lain pada ngumpet di balik semak-semak biar nggak kelihatan sama warga desa. Dan ternyata bener Bihnat, ada 2-3 orang warga desa nih sampai kaget nangis lari gitu karena diprank sama Dede dan teman-temannya pakai pocong-pocongan gitu loh. Dede sama teman-teman ketawa aja. Tapi heran soalnya seinget mereka, temennya tuh kan pocong-pocongannya kan nggak serem ya. Tadi gue bilang kayak pocong-pocongan lucu. Udah tuh abis itu mereka lanjut lagi jalan buat ngelarin takbirannya. Teman-temannya yang pura-pura jadi pocong itu pun juga seinget Dede juga udah ngumpul ke rombongan dan bahkan udah nyopot pakaian pocongannya itu. Tapi pas ngelewatin gerbang makam, Dede tuh masih ngeliat kalau ternyata di lokasi temennya yang tadi ngeprank ada sosok pocong juga. Tapi kalau ini katanya Dede, pocongnya itu beneran mirip sama gambaran pocong pada umumnya. Beneran kayak kafannya putih, terus mukanya pucet. Pokoknya bukan kayak pocong-pocongan lucu gitu lah. Dede langsung tuh bilang ke temennya, kalau ternyata dari tadi kayaknya orang-orang desa teriak-teriak bukan karena pocong-pocongan yang kita buat, tapi karena pocong yang satu itu tuh ditunjuk lah sama si Dede. Nah temen-temennya bilang, apa maksudnya bercanda mulu orang gak ada sapa-sapa? Dede ngeliat ke arah yang dia tunjuk, pocongnya tuh hilang. Nah kejadian itu tuh terjadi waktu pas malam takbiran. Dede nggak takut soalnya dia mikir kayak kan gue keliling sama teman-teman gue rame gitu kan, jadi santai aja. Dan bahkan dia malah ketagihan tuh kalau beneran dia ngeliat setan, jadi mau nantangin beneran mau liat setan gitu. Udahlah malam itu selesai. Besokannya mereka pada sholat itu. Terus biasalah setelah sholat id kan keliling desa tuh buat semacam silaturahmi gitu kan. Nah karena Dede itu punya banyak keluarga di desa itu, akhirnya Dede tuh harus nganterin beberapa rumah sampai ke desa-desa ujung gitulah, karena harus nyamperin keluarga-keluarga yang jauh gitu kan. Sebenarnya Dede nggak tahu tuh saudara-saudara jauh yang disamperin siapa aja gitu. Cuman karena diajak sama orang tuanya, plus katanya ada yang habis kena musibah, makanya disamperin lah sama Dede. Sampai di ujung desa, ke salah satu rumah keluarga jauhnya si Dede, kayak di arah bukit gitu ya. Rumah itu sederhana Bihnat, gak gede-gede banget, tapi dalamnya tuh emang kayak rada labirin gitu, kayak masuknya tuh bingung gitu lah kata si Dede.
Udah tuh Dede sama keluarganya masuk ke rumah itu, ngobrol-ngobrol, dan di sana katanya cuma ada kayak teteh-teteh satu orang doang, nggak tahu siapa. Dede nggak merhatiin lah soalnya. Nggak lama si Dede kebelet pipis. Dia izin lah nih sama si teteh-teteh ini. Katanya kamar mandinya itu tuh di belakang rumah Binat, jadi kayak kepisah gitu lah. Yaudahlah Dede jalan tuh pipis ke sana. Emang pada dasarnya si Dede ini emang orangnya kalau dikasih tahu batu ya. Dia itu bukannya habis pipis langsung balik, tapi malah dia habis pipis malah ngiter-ngiter rumahnya itu Binat, malah ngeliat-liat rumah. Udah tuh dilihat pelan-pelan sampai akhirnya Dede nemu lah ada satu foto keluarga. Dede kaget banget di situ Binat, karena kata Dede, dia ngeliat di foto itu ada salah satu foto keluarga saudaranya Dede ini, mukanya tuh kayak pocong semalam. Wow. Aneh banget kan? Nah nggak cuman itu, di salah satu pintu lorong rumah yang Dede samperin ini, di saudara jauhnya ini, kebuka dikit tuh. Pas Dede ngintip, ternyata orang itu tuh lagi duduk di pinggiran kasur ngeliatin ke arah luar. Mukanya masih sama Binat, pucet, dingin gitu. Jadi kayak si Dede tuh ngeliat ada kayak pocong-pocongan semalam. Itu ada di foto, dan Dede lihat sekarang di rumah itu beneran ada gitu. Si Dede langsung kayak punten-punten gitulah ke si orang ini gitu. Terus karena ketahuan lagi ngintip ke kamar si orang ini, si Dede akhirnya kayak ngajak ngobrol nih. Ini orang ini cowok ya BTW. Ditanyalah sama si Dede, malah bercanda. Semalam kita ketemu di makam bawah ya serem pisan gitu. Karena kan si Dede mikirnya ini dia salah satu orang yang ikut pocong-pocongan gitu kan. Tapi kali ini dijawab sama si cowok itu. Bahkan Dede sempat ngobrol katanya Binat. Pas asik-asik ngobrol, dari arah ruang tamu dipanggil tuh Dede sama orang tuanya buat balik. Udahlah si Dede balik karena tadinya mau kayak nyekar ke makam gitu. Cabutlah nih Dede sama keluarganya nyekar nih ke makam. Pas di jalan pulang, di jalan ke arah mau ke makam, ditanyalah sama sepupunya Dede, tadi berdiri ngapain sendirian. Dede bilang kalau dia tuh lagi ngobrol sama cowok saudaranya. Tapi sepupunya tuh malah bilang kayak, ih ngasal ayah-ayah wae gitu. Nah nggak tahu tuh maksudnya apa, tapi kayak ya udahlah diemin aja gitu Dede. Singkat cerita akhirnya udah sore, Dede sampai makam. Nah kebetulan pas lagi sampai sana, dia tuh ngeliat ada beberapa tukang gali kubur lagi nyangkul tanah gitu Binat. Tandanya berarti ada orang meninggal dan mau dimakamin dong kalau kayak gitu. Iya. Disamperin lah sama Dede orang ini. Ditanya lah kayak, itu siapa yang meninggal? Nah kata si tukang gali kubur ini, katanya ada anak dari warga RW atas bukit yang katanya baru meninggal. Dede kaget soalnya kan pas tadi dia OTW itu gak ada bendera kuning. Berarti Dede sadar, oh mungkin ini 10-15 menit kemudian baru dikabarin kalau ada orang meninggal. Dan itu kebetulan pas Dede sama keluarga lagi jalan menuju makam. Baru banget beberapa menit selesai ziarah Binat, tiba-tiba dari toa masjid kedengeran pengumuman ada orang meninggal bener. Dan bikin kaget si Dede, ternyata yang diumumin orang meninggal itu adalah anak cowok dari rumah keluarga jauhnya yang sempat dia samperin. Jadi ternyata teteh-teteh tadi, saudara jauhnya si Dede ini, itu tuh emang lagi di rumah sendirian karena keluarga lagi pada pergi ke rumah sakit soalnya anak cowoknya itu kritis gara-gara kecelakaan pas malam takbiran. Oke. Rombongan keluarga Dede tuh nggak jadi balik soalnya kebetulan si jenazah kan jauh gitu, udah OTW pemakaman, jadi kayak mau nggak mau dia harus nungguin tuh sekalian. Dari kejauhan kelihatan tuh rombongan dateng bawa jenazah gitu Binat. Di situ Dede juga ngeliat tuh kayak orang-orang tuh pada sedih, rame ngumpul gitu pas jalan kan. Pas makin deket si rombongan ini ternyata bener Binat. Pas kerandanya yang lewat depan Dede, ada 2 orang nangis, orang tua gitu nangis barisan depan sambil megangin foto cowok. Dan fotonya mirip banget sama foto yang semalam Dede ketemu di makam, yang Dede ajak ngobrol di rumah itu. Oh. Dan pas Dede ngeliat ternyata bener Binat, kalau ternyata foto ini tuh foto cowok itu. Dan yang bikin gilanya lagi, katanya si Dede ini, Dede ngerasanya ya, kan ada foto nih dipegang sama si kedua orang tuanya gitu kan. Pas Dede merhatiin fotonya, katanya tuh mata fotonya tuh ngelirik ke arah Dede. Ya anjing. Kayak ngikut gitu loh, kebayang lo gimana? Ternyata bener Binat. Yang awalnya cuma bercandaan, Dede ngomongin kalau orang-orang yang udah meninggal itu kasihan gak bisa ikut lebaran. Dan ternyata bener, yang gak bisa ikut lebaran itu tuh saudaranya sendiri, saudara jauhnya dia yang baru meninggal. Dan bahkan ada momen dimana Dede ngajak ngobrol sama mayat saudara yang udah meninggal itu. Anjir, gue gak kebayang banget sih. Jadi Dede pasti kagetnya berlipat-lipat sih. Iya, gue juga mikir kayak gitu. Tapi Dede sadar kan kenapa dia kayak gitu, karena dia bacot banget ngomongnya, jadi ketulah mulutnya gitu kan. Iya emang dari awalnya yang dia
itu tuh parah banget kan tadi lu bilang kalau lagi puasa nggak pernah ikutan puasa Iya, gitu kan. iya. Yaudah ini puncak untuk dia kapok sih menurut gua. Tapi gue udah mikirnya juga sih Bihnat, sebenarnya kayak mungkin bisa jadi Dede tuh rada sompral. Pertama emang pada dasarnya watak dia sompral gitu kan. Tapi yang kedua, gue mikirnya bisa jadi kenapa dia kayak gitu karena gue tuh mengamini omongan Dede yang katanya setan tuh ditutup, dikurung kalau misalnya lagi puasa. Itu dia. Karena dari cerita yang kita ceritain malam ini ya, gue ngerasanya jadi ternyata makhluk-makhluk mistis ataupun setan yang akan menggoda lu selama puasa kayaknya sih nggak akan segitunya dikunci ya atau Iya. diborgol ya. Hmm. Mereka akan tetap bikin lu ketakutan ataupun akan ngasih pelajaran ke lu. Iya. Dan bahkan menurut gua bisa jadi pelajaran yang lu dapet dan hal yang bikin lo jadi kapok dan gak bandel lagi pas puasa ya mungkin gara-gara kejadian mistis itu. Iya, setuju Iya gue. benar.